para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan sedikit tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam surat Ibrahim, yang ada di akhir-akhir surat Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan momen ini untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyebutkan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, maka kita ingin menyampaikan sebuah poin yang mungkin terbiasa bagi kita melakukan ikhwatul Islam, tapi ini hanya sekedar poin yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama, terutama dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita berdoa kepada Allah ikhwatul Islam, maka dianjurkan setiap doa yang kita baca diawali dengan kalimat Rabb, Rabbi, wahai Rabbku, bukan dengan kalimat Ya Rabbi, bukan dengan kalimat mengawali dengan kalimat Ya. Karena Ya, apa arti Ya dalam bahasa Arab? Ya, Ya Rajul, Ya Fulan. Kalimat Ya ini ikhwatul Islam biasanya adalah untuk memanggil orang dari jarak jauh. Wahai, biasanya wahai itu orang yang ada di samping kita atau jauh dari kita. Wahai Fulan, yang dekat atau jauh. Makanya kalimat Ya itu ikhwatul Islam biasanya digunakan untuk memanggil yang jauh. Allah jauh atau dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka di antara salah satu kalimat kita memulai berdoa kepada Allah, ucapan Rabbi ifirli, Rabbi irhamni, Rabbi taqabbal minni. Karena kalimat Ya seolah-olah ada jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan salah ikhwatul Islam, tapi kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan diijabah oleh Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga harus kita hafal ikhwatul Islam, dan ini merupakan doa yang amat luar biasa. Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu ada di antara doa yang senantiasa dianjurkan bagi kaum muslimin. Begitu juga dengan semua keturunanku. Dzurriyyah itu bukan hanya anak, tapi semua keturunan sampai keturunan yang paling bawah. Artinya ikhwatul Islam itu merupakan di antara doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berada di Ka'bah. Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima dari amal atau dari doa yang kami panjatkan. Dan di antara doa Nabi Ibrahim yang kita sebutkan kemarin yang kita belum sampaikan, karena memang ini merupakan di antara pembahasan yang akan kita sebutkan di ikhwatul Islam, adalah bagaimana dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah, salah satu bentuk tujuannya adalah kita dikarantina. Dan karantina yang paling luar biasa di sini adalah kita dikarantina untuk beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada di antara kaum muslimin di sini mereka tidak salat kecuali mereka akan melakukan semuanya. Dan itu merupakan bentuk latihan dari Allah, sehingga bersyukur kita kepada Allah ketika kita diberikan rezeki. Makanya rezeki yang paling bagus itu ikhwatul Islam adalah rezeki yang dijadikan untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita rezeki, tempat perjalanan yang paling bagus adalah Makkah dan Madinah. Makanya Nabi SAW menyebutkan bagi mereka yang mengulang-ulang umrahnya, al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka pulang, kemudian umrah lagi, pulang lagi, umrah lagi, pulang lagi. Artinya mereka senantiasa melaksanakan ibadah umrah ini. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Banyak sekali yang Allah berikan. Namun di dalam hadis ini ada dua. Yang pertama, Allah akan ampunkan dosanya, dan yang kedua, Allah hilangkan kefakiran dari dirinya. Orang yang beribadah melaksanakan haji dan umrah tidak akan pernah fakir. Itu sesuai dengan janji Nabi SAW. Iya, mungkin kita akan mengeluarkan harta yang tidak sedikit, kita akan melakukan pengorbanan yang luar biasa, tapi sebenarnya umrah itu tidak akan pernah membuat kita miskin. Apa yang membuat kita miskin dari umrah ini? Oleh-olehnya. Dia atau tidak? Umrah itu tidak banyak. Bahkan kalau ada di antara kita yang bertanya kepada kaum muslimin, mana yang lebih banyak, ongkos umrah atau oleh-oleh umrah? Umrah itu satu hari ikhwatul Islam. Makanya ibadah itu tidak ada yang berat. Yang berat itu kita yang memberatkannya. Bahkan kalau seandainya kita lihat di dalam ibadah-ibadah yang lain, ibadah itu tidak ada yang berat. Contoh misalnya, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan anak laki-laki, apa yang harus kita lakukan?
akikah, mau nyembelih kambing 2 ekor, kalau tidak bisa 1 ekor. Nah, akikah itu berat atau ringan? Akikah itu ringan, yang berat itu undangannya. Iya atau tidak? Ya. Agar kita tahu ikhwatul Islam, agama tidak pernah menyulitkan kaum muslimin. Akikah itu harga kambing 1 ekor yang standar, yang 1 tahun misalnya berapa? 2,5. 1,5 juta. Undangannya berapa? 10 juta. Itu yang membuat berat. Begitu juga dengan ibadah umrah. Kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Yang membuat ibadah ini berat di ikhwatul Islam bukan umrahnya, undangannya, tamunya, oleh-olehnya, kemudian pulangnya. Itulah yang membuat kita berat ibadahnya. Sehingga jarang di antara kaum muslimin yang mau lagi kembali ke sini karena mereka merasa berat, banyak uang yang keluar. Tapi sebenarnya ibadah itu mudah. Kalau seandainya kita cukupkan dengan ongkos saja ikhwatul Islam, maka 1 tahun kita akan bisa berangkat ke kota Mekah, Madinah 2 kali. Tapi karena terlalu banyak pengeluarannya, sehingga 1 kali 10 tahun. Dan akan ibadah umrah, kemudian melaksanakan ibadah umrah berikutnya, Allah akan ampunkan dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kefakiran dari dirinya. Artinya menurut matematika kita mengeluarkan harta yang tidak sedikit, tapi tidak demikian menurut Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk kita berdagang dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan